Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, berkat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak dalam rangka mencari kebaikan dengan bertafaqquh fid din. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan pahamkan ia dalam masalah agama. Seorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Dan seseorang tidak mungkin bisa paham tentang agama, tidak mungkin dia bisa memahami agama dengan benar kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat hanya dengan belajar. Tidak ada istilah ilmu laduni, ilmu datang sendiri. Maka ilmu itu harus dipelajari. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kata Imam Malik rahimahullah, ilmu itu harus didatangi dan tidak mendatangi. Sebagaimana ulama salaf, kalau kita mengaku mengikuti manhaj salaf, maka ikuti mereka pula di dalam bertafaqquh fid din, belajar agama. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh di dalam mendapatkan ilmu. Di antara mereka ada Imam Abdurrahman bin Abi Hatim dan para imam-imam yang lain yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan ilmu itu harus dipelajari dan harus didatangi. Dan ilmu merupakan kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan al-hikmah. Hikmah di sini adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, bukan ilmu al-hikmah, ilmunya para dukun. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, ilmu, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir." Barang siapa yang mengambil bagian dari warisan para nabi, yaitu berupa ilmu, maka dia telah mengambil sebuah bagian yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam mempelajari ilmu agama. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umatnya yang istiqamah
dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani wa ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Sungguh nikmat Allah atas kita begitu banyak. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan setiap waktu kepada kita sangatlah banyak. Sehingga ketika kita berusaha menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak sanggup menghitungnya. Begitu banyak. Nikmat sehat, nikmat berbicara, nikmat bisa melihat, nikmat bisa merasakan lezatnya makanan yang enak, nikmat bisa menikah. Ini nikmat. Karena jomblo itu tidak nikmat. Ya. Nikmat begitu banyak yang Allah berikan kepada kita terus setiap waktu. Dan dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu nikmat yang sangat besar sekali, yang tidak tertandingi dengan apapun. Bahkan nikmat ini adalah nikmat yang sangat didamba-dambakan oleh orang kafir di akhirat. Nikmat apa? Nikmatul hidayah. Al-hidayatu ilal islami wal iman. Nikmat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Maidah ayat 36. Surat Al-Maidah ayat 36. Allah taala berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum azabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir di sini? Yang tidak beriman, yang tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang tidak mengikuti syariat Rasulullah, dia tolak syariat Rasulullah dan mengikuti syariat selain syariat beliau, maka dia kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka tidak dapat hidayah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Seandainya mereka punya emas sepenuh bumi, atau dalam ayat yang lain, kalau mereka punya emas sepenuh bumi. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an, kalau bumi ini punya mereka semuanya. Kalau seandainya bumi yang kita pijak ini, yang kita hidup di atasnya ini adalah punyanya satu orang kafir, atau punya orang kafir semua, wa mislahu ma'ahu, atau bahkan dua kali lipat bumi, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, untuk dijadikan tebusan oleh mereka agar mereka selamat dari azab Allah pada hari kiamat. Apa kata Allah? Ma tuqabbila minhum. Tidak diterima dari mereka tebusan tersebut. Kalau mereka menebus azab Allah dengan sepenuh bumi, dengan kekayaan yang ada di bumi, emasnya seluruhnya,
untuk dijadikan tebusan oleh mereka agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan bagi mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah adalah sesuatu yang sangat mahal. Hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada apa yang kita punya. Dan inilah yang selalu kita panjatkan di dalam setiap salat kita, yang selalu kita minta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahilah kami, berikanlah petunjuk kepada kami kepada as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Beri hidayah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, kenapa atau bagaimana seorang mukmin dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan dia hidayah setiap waktu? Kenapa seorang mukmin selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ketika dia dijadikan sebagai orang beriman itu sudah dikasih hidayah oleh Allah? Bukankah seorang mukmin itu mendapatkan hidayah? Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjawab, walaula ihtiyajuhu lailan wa naharan ila su'alil hidayah lama arsyadallahu ila dzalik. Apa yang kita minta, ya Allah berikan petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Kata Imam Ibnu Katsir, kalaulah seorang mukmin tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah, niscaya Allah tidak akan menunjukinya kepada hal tersebut, kepada apa yang dia minta. Apa yang dia minta? Jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, wasyuhada'i, was-salihin. Mereka adalah para nabi, para syuhada, para siddiqin. Ya, mereka adalah para orang-orang saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jalannya para sahabat Nabi adalah jalan yang lurus, yang ketika seorang menempuh jalan tersebut dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika seorang berpaling dari jalannya para sahabat, maka dia telah menjauhi hidayah dan terjerembab di dalam kesesatan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian di sini siapa? Sahabat. Jika mereka beriman seperti iman kalian, faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Ketika seorang beriman seperti imannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang diberikan as-sirat, diberikan hidayah kepada as-siratal mustaqim, maka dia mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjuk yang Allah berikan kepada para sahabat. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, tidak mengikuti para sahabat Nabi, tidak mengikuti imannya para sahabat, fa innama hum fi shiqaq, kata Allah, maka sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan. Orang yang tidak mengikuti para sahabat Nabi SAW maka akan terpecah,
karena mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 115 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, gimana ayatnya? Ya Rabb, zakir nih. Gimana Ustaz? Tentang wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, keluar dari ajarannya, keluar dari syariatnya, tidak mengikuti sunnahnya, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk bagi dia, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti bukan jalannya orang yang beriman. Orang beriman yang bersama Rasulullah siapa? Para sahabat. Dia mengikuti jalannya yang bukan jalan para sahabat. Dia tidak mengambil jalan-jalan para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah, maka kami biarkan dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Nauzubillah. Wa sa'at masira, dan jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu sangat mahal. Dan hidayah yang pertama kali ditempuh adalah hidayah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah para ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah hidayatun 'ammah. Hidayah yang sifatnya umum, yakni berupa selamatnya seseorang dari kekufuran. Ini hidayah ammah, yakni ijtinabul kufri, yakni menjauhi kekufuran, diselamatkan oleh Allah dari kekufuran, waluzumi dinil Islam, dan dia berpegang kepada agama Islam. Ini hidayah secara umum. Ya, hidayah secara umum. Dan inilah hidayah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, wa may yurid ay yahdiyahu, barang siapa yang Allah inginkan hidayah buat dia, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ini hidayah ammah. Dan yang kedua, kata ulama, adalah hidayatun khassah, hidayah yang khusus, yakni hidayah yang Allah berikan kepada orang yang beriman dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini hidayah seorang mukmin. Ya, karena mukmin ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Secara umum dia yang enggak soleh juga dapat hidayah. Kenapa? Karena dia diselamatkan oleh Allah dari kekufuran. Ya. Tapi hati-hati, kata para ulama, seorang yang enggak soleh, yang dia melanggar perintah Allah, ya, seperti sholat misalnya, dia tidak menjalankan sholat, maka sebagian ulama mengatakan bahwa dia telah keluar dari imannya. Dia keluar dari imannya, dan dia dihukumi seperti orang kafir, tidak disolati kalau mati, enggak dikafankan, dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ini pendapat
sebagian ulama. Di antaranya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan ketika dia tidak menjalankan perintah Allah, maka dia tidak mendapatkan hidayah yang khusus. Dia tidak mendapatkan hidayah yang khusus. Ya. Karena hidayah yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu. Ya. Kepada orang-orang tertentu. Ya, tidak seperti apa? Seperti menjalankan perintah Allah. Ya, seorang yang menjalankan perintah Allah, dia jaga salat 5 waktunya. Ya, dia jaga kewajiban-kewajibannya. Dia tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Bahkan dia mengamalkan sunnah-sunnah, maka dia telah mendapatkan hidayah yang khusus. Dia telah mendapatkan hidayah yang khusus. Ya. Apakah mana dalil? Ya, mana dalil dari pembagian hidayah khusus ini? Dalilnya adalah hadis iftiraqul ummah. Hadisnya, dalilnya adalah hadis iftiraq al-ummah, hadis tentang perpecahan umat. Rasulullah SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, waftaraqatin nasara ala 72 firqatan, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 70 golongan. Orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam neraka. Semuanya diancam neraka kecuali satu. Kecuali satu. Siapa mereka? Ma ana alaihi al-yauma washabi. Yang mana aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Agama yang sesuai dengan ya petunjuk Rasulullah dan para sahabat. Mana sisi pendalilannya? Nah, di mana sisi pendalilannya bahwa hadis ini masuk kepada pembagian hidayah khassah? Siapa yang tahu? Seorang talib ilmu harus faqih. Ya. Di mana sisi pendalilannya? Siapa yang tahu? La ahad ya'rif? Enggak ada yang tahu. Apa malu-malu? Sisi pendalilannya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semuanya yang 72 golongan diancam ke mana? Ke neraka. Siapa mereka ini? Mukmin atau kafir? Mukmin atau kafir? Mukmin. Mukmin. Loh, bukankah seorang mukmin mendapatkan hidayah dari Allah? Hah? Nah, seorang mukmin dia mendapatkan hidayah dari Allah, tapi hidayah amma. Seorang muslim mendapatkan hidayah ya secara umum, amma. Yang 72 ini ya. Mereka yang 72 ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Yang sifatnya umum. Namun mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah secara khusus, hidayah khassah. Paham maksudnya? Paham? Dia tidak diberikan hidayah oleh Allah secara khassah, secara khusus. Ya, secara khusus. Apa sebabnya? Mungkin dia melanggar sunnah Nabi, menentang sunnah seperti ayat tadi surat An-Nisa ayat 115. Ya. Atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi,
ya, menambah-nambah ajaran Nabi, mengurang-urang ajaran Nabi. Meskipun secara umum mereka dapat hidayah ammah, tapi mereka tidak diberikan oleh Allah hidayah khassah. Ini menunjukkan akan pentingnya seorang mukmin untuk selalu meminta kepada Allah hidayah khassah. Inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir di dalam mentafsirkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ya. Dan satu golongan, kata Nabi, illa wahida, kecuali satu golongan yang akan masuk surga. Ya, yang akan masuk surga, yaitu orang yang berpegang kepada apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Mereka yang iltizam bil kitabi wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah menurut pemahaman para sahabat. Kenapa kita harus qaidkan kepada pemahaman para sahabat? Kenapa kita harus qaidkan kepada pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling tahu, paling mengerti tentang isi kitabullah dan sunnah Nabi. Ya. Dan begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena keluar dari pemahaman as-salafus salih. Karena keluar dari pemahaman as-salafus salih. Ya. Ikhwani wa hibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Ini diantara pembagian hidayah. Oleh karena itu hidayah ini sangat mahal ya ikhwan. Sangat mahal sekali. Dan kita berusaha untuk menjaga hidayah ini. Terlebih kita hidup di zaman fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, seorang bisa melepaskan hidayah karena enggak kuat memegangnya. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segeralah kalian dalam melakukan amal soleh, dalam beramal, bersegera dan tidak menunda-nunda sebelum datang fitnah-fitnah. Dalam riwayat yang lain, wasatakunu fitanun, akan datang nanti fitnah-fitnah yang melanda kaum muslimin, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ya. Kalau kita tidak beramal, tidak menyibukkan diri dengan amal soleh, kita akan kena fitnah tersebut. Dan Rasulullah juga telah memberikan solusi ketika menghadapi fitnah. Ya. Kata Rasulullah, orang yang duduk lebih baik dari orang yang berdiri, lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berdiri. Artinya semakin kita menjauhi fitnah, menyibukkan diri dengan amal dalam hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan kehidupan akhirat kita, maka ini lebih menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, beliau mengatakan, ya, menyibukkan diri, ya, dengan amal soleh, dengan hal-hal yang bermanfaat untuk agama kita, ini jauh lebih baik untuk kehidupan akhirat kita, terutama di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan fitnah. Sibukkan diri dengan amal soleh, ya, sibukkan diri kita dengan amal soleh, dan jangan menantang fitnah, ya, baik itu fitnah syubhat, ya, fitnah yang akan mencederai agama seseorang, yang menyebabkan seorang rancu di dalam berfikir, dalam memahami agama. Dan begitu banyak fitnah ini di zaman kita, baik fitnah liberal, ya, maupun fitnah yang lainnya yang begitu membahayakan agama kita. Saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman ini, kata Nabi SAW,
yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Allahu akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking dahsyatnya ya fitnah tersebut, kata Nabi, ada seorang yang di pagi harinya dia masih beriman, tapi sore harinya sudah kufur. Sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Begitu dahsyatnya fitnah tersebut. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk kepentingan dunianya. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah, dan menjauhi dari fitnah itu lebih baik. Ya, menjauh dari fitnah itu lebih baik. Kemudian kita juga dihadapkan dengan fitnah syahwat yang sangat dahsyat sekali di akhir zaman ini. Ya, kita lihat sebagian orang sudah tidak tahu malu, ya, bermaksiat secara terang-terangan, ya, bahkan diekspos di media. Sebagian orang ada yang mengumbar auratnya, joget-joget di media sosial. Nauzubillah, ya, dan keluarganya nggak ada yang negur. Ini tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, keluarganya tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan perintah Allah, tidak menutup aurat, dibiarkan. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan bertanggung jawab ketika dia nanti berhadapan dengan Allah. Ya. Dan fitnah ini begitu dahsyat, begitu dahsyat. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala ar-rijali minan nisa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar dirasakan oleh kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Fitnah yang sangat besar. Ya. Terlebih menimpa para jomblo. Ya. Fitnah yang sangat besar. Ya. Nah, dan ini kita rasakan. Ini kita rasakan. Dan begitu beratnya kita menjaga hidayah ini ya kawan. Begitu beratnya kita di dalam menjalankan agama Allah, istiqomah dalam agama, di atas agama. Karena memegang hidayah itu tidak mudah. Apa buktinya? Nabi SAW selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini siapa yang minta, akhi? Siapa yang minta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Rasulullah masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimantapkan di atas agamanya, padahal enggak diragukan lagi bahwa beliau adalah orang yang paling mantap akidahnya, mantap amalnya, mantap akidah, mantap agamanya. Orang yang paling kokoh dalam beragama. Tapi Rasulullah subhanallah minta kepada Allah. Maka kita mimbabi aula, kita harus lebih banyak lagi meminta agar Allah tetapkan kita di atas agama ini. Ya, karena kita enggak menjamin ya kawan, enggak menjamin bahwa kita akan terus berada dalam hidayah ini. Kita enggak menjamin. Ya, karena Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, inna quluba bani Adam inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya hati anak Adam ini, hati manusia berada di dua jemari dari jemari-jemari Allah. Ya. Kaqalbin wahid, seperti satu hati saja. Sekian banyak hati manusia di tangan Allah seperti satu hati saja. Yasrifuhu haitsu yasha, yang Allah bisa bolak-balikan ya hati tersebut apa yang Allah kehendaki, bagaimana Allah kehendaki. Ya, jadi kita enggak menjamin hidayah ini akan terus ada pada kita. Walaupun kewajiban kita adalah tetap menjaganya dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang dulunya dia mendapatkan hidayah, namun saat ini dia lepas hidayahnya. Ada orang-orang yang dulu rajin dalam menghadiri majelis ilmu, taklimnya rajin, ya nggak pernah bolong. Sekarang nggak kelihatan lagi. Kemana mereka? Sibuk dengan dunia. Padahal ilmu jauh lebih baik daripada apa yang mereka cari dunia ini. Ya. Pernah kita bawakan kisah aja seorang ulama salaf, ya, Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, seorang ulama ahli hadis. Beliau keluar menuntut ilmu. Beliau keluar dari kampungnya bersama beberapa orang temannya dengan modal sepotong roti kering, ya akhi. Sepotong roti kering. Artinya beliau belajar menuntut ilmu dalam kemiskinan yang sangat miskin, sampai tidak ada perbekalan kecuali hanya sepotong roti kering. Lalu ketika beliau melewati sungai Efrat, beliau singgah di sana dan menikmati sepotong roti kering tersebut. Dan beliau minum dari air sungai, ya, Efrat. Lalu setelah itu beliau mengatakan kepada teman-temannya, beliau Ibrahim bin Adham mengatakan, "Lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi lajadaluna bisuyuf." Kata Imam Ibrahim bin Adham, sekiranya para raja, para presiden, para pembesar-pembesar, ya, para pemuka-pemuka negara, pemimpin-pemimpin negara dan anak-anak mereka tahu kenikmatan yang kita rasakan hari ini, niscaya mereka akan merebut nikmat ini dari kita dengan pedang-pedang mereka. Begitu nikmat belajar, dan mereka merasakan nikmat belajar, ya, sehingga melupakan kemiskinan yang melanda mereka. Kalau sekarang kita sibuk dengan dunia, ya, sibuk dengan dunia kita, khawatir kalau ya bisnis kita bangkrut, ya, sehingga kita rela meninggalkan belajar. Nauzubillah. Ini hidayah harus kita pegang, ya. Dan para ulama mengatakan, ya, di antara sebab-sebab seorang bisa teguh, bisa kokoh dan mempertahankan hidayah, di antaranya adalah mujalasatul ulama. Mujalasatul ulama, duduk bersama para ahli ilmu, duduk bersama para ulama. Di mana? Di majelis mereka. Artinya banyak-banyak datang ke majelis ta'lim, ke majelis ilmu hadiri. Karena ini salah satu metode yang akan menguatkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu akan membimbing kita. Ilmu akan membimbing kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang akan menguatkan seorang di atas hidayah adalah memilih teman-teman yang baik. Memilih teman-teman yang baik. Karena teman ini sangat besar pengaruhnya buat kita. Teman sangat besar pengaruhnya buat kita. Baik atau tidak agama kita sesuai dengan teman kita. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, agamanya yang saleh, insya Allah akan ke bawah.
ya, akan memberikan pengaruh kesolehannya kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita berteman dengan teman yang buruk, teman yang jelek, maka naudzubillah akan mempengaruhi agamanya, sehingga agamanya juga ikut jelek, ya. Sehingga apa? Dia akan menyesal nanti. Dia akan menyesal nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Yauma ya'addu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari di mana orang yang zalim menggigit tangan mereka, orang zalim menggigit tangan mereka menyesal, dan dia mengatakan ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengambil jalan bersama Rasulullah, aku mengikuti sunnah Rasulullah. Sekiranya dulu aku mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai celaka aku, kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani, sungguh dia telah menyesatkanku setelah Allah memberikan aku petunjuk. Laqad adallani 'anil dzikri, dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah. Hati-hati memilih teman yang membuat kita lalai dari mengingat Allah, ya. Ini bisa menyengsarakan kita di yaumil qiyamah kelak. Makanya Nabi SAW memberikan solusi, ya. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agak seorang itu sesuai dengan agama temannya. Khalil ini teman dekat, ya, bukan hanya sekedar teman kenal, tapi teman bergaul, teman dekat, ya. Maka hendaknya seorang di antara kalian melihat dengan siapa dia berteman, siapa yang dia jadikan teman dekat, ya. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu bergaul kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Inilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena teman begitu memberikan pengaruh yang besar kepada agama kita. Ada azan dulu. Karena teman sangat memberikan pengaruh kepada agama kita. Baik atau tidaknya agama kita tergantung dengan agama teman kita. Yang ketiga, dan ini yang terakhir mungkin, ya, adalah doa. Salah satu sebab kita bisa tetap berada di atas hidayah adalah dengan meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doa yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, ya Rabb, la tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan hati kami, jangan kau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami. Jadi minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyesatkan, tidak menjadikan hatinya menyimpang setelah Allah berikan hidayah. Ataupun doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf yang tadi kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb
Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku berada di atas agamamu. Atau boleh ditambahkan, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Rabb, ya Allah yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku pada ketaatan kepadamu. Minta kepada Allah. Dan Rasulullah juga selalu meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hudan, petunjuk, hidayah, wat tuqa, ketakwaan, wal ghina, dan kekayaan. Minta kepada Allah agar Allah tetapkan di atas hidayah. Yang mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga banyak memberikan manfaat, khususnya kepada yang berbicara dan juga kepada siapapun yang mendengar ucapan ini. Wallahu a'lam bissawab. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustaz, apakah ada doa hidayah untuk satu kampung? Nabi SAW pernah mendoakan penduduk Taif ketika Rasulullah ditolak berdakwah di Taif. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu, tidak mengerti. Boleh mendoakan satu kampung agar diberikan hidayah, boleh. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Ya. Apakah boleh membaca doa-doa atau bacaan Al-Quran pada air putih dengan tujuan pengobatan mandiri? Apakah termasuk syirik? Tidak. Ya, tidak termasuk syirik. Ya. Berdoa, baca doa atau ruqyah dengan media air putih tidak termasuk syirik. Bahkan ini pernah dilakukan oleh Nabi ketika Nabi meruqyah Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ruqyah di air. Rasulullah pernah meruqyah Thabit bin Qais radhiyallahu anhu dan beliau dijadikan air sebagai media ruqyahnya. Kemudian dibuat mandi oleh Thabit bin Qais. Ini boleh. Ya, kita membaca doa-doa yang bersumber dari hadis ataupun dari Al-Qur'an, ya, ataupun membaca ayat Al-Qur'an atau membaca sebagian ayat Al-Qur'an seperti suratul Fatihah, ya, sebagai bentuk ruqyah. Ya, kita bacakan di air, maka ini tidak mengapa. Ya, bukan termasuk syirik. Ya, wallahu a'lam bissawab. Cukup? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.